Halo teman-teman, jumpa kembali dengan Tanetun Channel. Mungkin di antara teman-teman ada yang punya sumur sedalam seperti sumur saya ini ya teman-teman. Menjadi masalah ketika sanyo yang sudah kita masukkan ke dalam sumur seperti itu dalam keadaan macet seperti sanyo saya ini ya teman-teman. Nah, pada video berikut saya akan mencoba menservis sanyo saya ini. Kira-kira apa yang terjadi ya teman-teman? Apakah masih bisa dipakai atau harus dibuang ya teman-teman? Oke teman-teman, sebelum melanjutkan ke videonya, alangkah baiknya untuk teman-teman yang belum subscribe, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe, like, dan komentarnya selalu saya nantikan teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Kita lanjut ke videonya. Teman-teman semuanya, memang ketika sanyo kita masukkan ke dalam sumur ya, itu bisa membantu mengangkat air dari dalam sumur karena kita ambil dari daya dorong sanyo itu sendiri ya. Sebab daya hisap sanyo seperti punya saya ini ya teman-teman, itu sekitar 9 meter saja ya. Bahkan kalau sudah lama dipakai itu 9 meter kedalaman air sudah tidak bisa menarik ataupun menyedot air ya teman-teman. Jadi sanyonya harus dimasukkan ke dalam sumur. Nah, risikonya teman-teman, ketika sanyo kita masukkan ke dalam sumur, maka tiba-tiba musim penghujan biasanya air kan naik teman-teman. Disitulah banyak kejadian sanyo dalam keadaan mati ya teman-teman, karena terendam air ya teman-teman. Sekarang saya akan melihat bagaimana keadaan dari kapasitor saya teman-teman. Pertama, saya akan mengecek dari kapasitor ini apakah dalam keadaan mati atau tidak ya teman. Di sini saya memakai kapasitor yang daya tinggi ya teman-teman. Ini biasa dipakai untuk jet pump ini ya teman-teman. Yang kedua, kalau saya lihat dari putaran sanyo saya ini sangat mudah sekali. Berarti saya perkirakan di sini tidak rusak di dalam masalah bearing ya teman-teman. Karena dalam keadaan lancar seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita lakukan pengecekan kapasitor ya teman-teman. Apakah kapasitor ini masih berfungsi atau sudah terbakar atau masih bisa dipakai atau tidak ya teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman. Kita cek dulu pakai tester apakah masih ada gerakan ya teman-teman. Kalau dilihat dari testernya, di sini masih ada gerakan ya teman-teman. Berarti kapasitor saya ini masih bagus teman-teman. Di sini masih ada gerakan. Kalau kita coba dibalik seperti ini pun masih juga ada gerakan. Berarti kapasitor saya ini masih bagus ya teman-teman. Sekarang saya akan melakukan pengecekan di bagian spool bagian dalam sini ya teman-teman. Apakah masih dalam keadaan baik ataupun sudah terbakar. Karena sama sekali tidak mau putar sanyo saya ini ya teman-teman. Untuk pengecekan kabel spool, dipastikan bahwa testernya juga harus ada gerakan ya teman-teman. Dan terlihat sekali di sini tidak ada gerakan sama sekali. Dan saya coba naikkan testernya. Oke teman-teman, di sini juga masih tidak ada tanda-tanda gerakan testernya ya teman-teman. Berarti spool saya ini bermasalah teman-teman. Jadi kita harus bongkar dulu spoolnya. Teman-teman, di dalam membongkar spool saya sarankan supaya hati-hati ya teman-teman, karena di sini banyak kabel yang pating selengkrah ya. Nah, di sini teman-teman,
Terlihat sekali kabel sebul saya ini dalam keadaan putus, teman-teman. Maka dari itu sanyo saya tidak mau putar sama sekali ya, teman-teman. Jadi teman-teman, jika teman-teman punya sanyo yang tidak mau putar, kemungkinan salah satu penyebabnya adalah kabel sebul yang putus ya, teman-teman. Jadi kita harus menyambungnya. Kita cek saja teman-teman, ketika kita hubungkan di kabel coklat dengan kabel sebul, apakah di testernya ada gerakan, teman-teman? Terlihat di situ ada gerakan, teman-teman. Berarti menandakan sanyo saya ini putus di bagian kabel sebul ya, teman-teman. Oke teman-teman, setelah semuanya selesai, di sini kita cek kapasitornya sudah terpasang, kabel-kabelnya juga sudah tersambung. Kemudian kita coba saja teman-teman, apakah sanyo saya ini mau berputar atau masih rusak lagi ya teman-teman. Langsung saja kita cek saja ya teman-teman. Oke, kita colokkan teman-teman. Mudah sekali teman-teman, langsung berputar. Seperti itu teman-teman cara mengatasi ketika sanyo mati total. Bisa jadi kemungkinan yang pertama adalah putus di bagian sebulnya teman-teman, atau di bagian perkabelan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan tip yang saya berikan bermanfaat.